Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bihudurikum. Selamat datang kembali pada video pembelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang na'at wa man'ud. Di sini kita melihat ada 6 gambar kosakata. Marilah kita membaca dan menghafalkan kata tersebut. Bacalah dengan suara yang lantang dan tegas supaya lidah kita terbiasa dengan pengucapan kata-kata tersebut. Kabir, shaghir. Kabir, besar. Shaghir, kecil. Jayyid, qabih. Jayyid, bagus. Qabih, jelek. Qawi, dhaif. Qawi, kuat, dan dhaif, lemah. Harrun, barid. Har, panas, dan barid, dingin. Qalil, kathir. Qalil, sedikit, dan kathir, banyak. Terakhir, nazif dan wasih. Nazif, bersih, dan wasih, kotor. Nah, kita akan memahami materi tentang na'at dan man'ud menggunakan kata sifat yang ada di sini. Baik, kita lihat slide berikutnya. Di sini terdapat 5 kalimat berdasarkan gambar yang sudah kita baca di slide sebelumnya. Pada baris pertama, di sini ada kalimat hadza Ahmad lahu baitun kabir. Sekali lagi, hadza Ahmad lahu baitun kabir. Ini adalah Ahmad, dia memiliki rumah yang besar. Di sini kita melihat ada kata kabir yang berarti besar. Kata kabir adalah kata sifat yang mensifati kata bait atau rumah sebagai kata benda atau isimnya. Kata sifat akan selalu mengikuti apa yang disifati. Dalam hal nakiroh atau ma'rifat, dalam hal mufrad, jama' atau dalam hal muzakkar muannas. Di sini kata bait adalah isim nakiroh, tidak ada alif lamnya. Maka kata sifatnya pun mengikuti yang sama. Kata bait adalah nakiroh, maka kata kabir pun sama, nakiroh atau tidak ada alif lamnya. Terus kata bait adalah muzakkar, maka kata kabir pun sama dalam bentuk muzakkar. Kemudian yang terakhir di sini kata bait berharokat dhammah, maka kata kabir juga sama, yaitu berharokat dhammah. Coba kita lihat pada contoh yang kedua. Di sini ada kata Hanif yashtari baitan shaghiran. Hanif membeli rumah yang kecil. Kata shaghir adalah kata sifat yang mensifati kata bait. Di sini kata bait pertama adalah muzakkar, maka kata shaghir pun juga mengikuti pola yang sama. Kata bait mudzakkar, maka shaghir pun muzakkar. Yang kedua, kata bait adalah nakiroh atau tidak ada alif lamnya, maka kata sifatnya pun mengikuti yang disifati, yaitu nakiroh atau tidak ada alif lamnya. Yang ketiga, di sini kata bait berharokat fathah, baitan, karena menjadi objek. Maka kata sifatnya pun mengikuti yang disifati, yaitu mengikuti harokat fathah, baitan shaghiran. Penjelasan yang sama pun berlaku untuk kata atau kalimat yang ketiga. Asta'iru taban jayidan minal maktabah. Kata jayidan ini menjadi sifat untuk kata kitaban. Karena kitaban harokat fathah, maka jayid pun sama. Jayidan harokatnya fathah. Karena kata kitaban tidak ada alif lamnya, maka jayidan pun sama tanpa alif lam. Karena kata kitaban adalah muzakkar, maka jayidan pun sama bentuk muzakkar. Yang terakhir di sini ada kata ajlisu ala kursiyin qabihin. Ajlisu, saya duduk, ala kursiyin, di atas kursi, qabihin, yang buruk atau yang jelek. Di sini kata qabih adalah kata sifat yang mensifati kata kursi.
Karena kata kursi majrur atau berharokat kasroh seperti ini, maka kata qabih pun sama, menjadi harokat kasroh, qabihin. Sama dengan penjelasan sebelumnya, karena kursi adalah nakiroh tanpa alif lam, maka kata qabih pun sama nakiroh tanpa alif lam. Karena kata kursi adalah mudzakkar, maka kata qabih pun sama mudzakkar. Baik, kita lihat perbandingan kata sifat yang ada di sini, yaitu kata kabir, shaghir, jayyid, dan kursi apabila dalam bentuk muannas. Kalimat yang pertama, di sini ada kalimat ata'allamu fil madrasati al-kabirati. Saya belajar di sekolah yang besar. Nah, di sini kita melihat kata al-madrasah adalah kata benda atau isim yang disifati oleh kata al-kabirah. Karena al-madrasah ini ada alif lamnya, maka kata sifatnya pun sama, ada alif lamnya. Karena kata al-madrasah adalah muannas, ada tak marbutoh, maka kata sifatnya pun menjadi muannas, ada tak marbutohnya. Terus karena kata al-madrasah berharokat kasroh al-madrasati, maka kata sifatnya pun sama, menjadi al-kabirati. Penjelasan pun sama untuk kalimat yang kedua. Di sini kata al-abu fi hadiyaqatin shaghiratin. Saya bermain di kebun yang kecil. Kata hadiyaqah disifati oleh kata shaghirah. Karena hadiqah adalah mu'annas, maka kata sifatnya pun dalam bentuk mu'annas, yaitu shaghirah. Karena kata hadiqah ini tanpa alif lam, begitu pula dengan kata sifatnya, di sini pun tidak ada alif lam. Dan yang terakhir, karena hadiqah di sini berharokat kasroh hadiqatin, maka kata sifatnya pun sama, menjadi hadiqatin. Begitu pula untuk penjelasan yang kalimat ketiga dan keempat. Haqibatun jayyidatun dan nafidatun qabihatun. Indi haqibatun jayyidatun, saya punya tas yang baru, dan lihadzal baiti, rumah ini memiliki nafidatun qabihatun, jendela yang buruk. Ayyuhal thalabah, demikian penjelasan terkait dengan kata sifat atau yang disebut dengan na'at wa man'ut. Na'at adalah kata sifat, man'ut adalah kata yang disifati. Dari penjelasan ini pula kita memahami bahwa na'at atau kata sifat selalu mengikuti kata yang disifati. Mengikuti dalam hal apa? Yang pertama, mudzakkar dan muannasnya. Jadi apabila yang disifati mudzakkar, maka kata sifatnya pun harus dalam bentuk mudzakkar. Apabila yang disifati adalah muannas, maka kata sifatnya pun berubah menjadi muannas, yaitu ditambahi tak marbutoh. Yang kedua, mengikuti dalam hal jamak, mufrad atau mutsanna. Jadi kalau yang disifati mufrad atau tunggal, maka kata sifatnya pun dalam bentuk yang sama, yaitu mufrad. Begitu seterusnya. Dan yang terakhir yaitu mengikuti nakiroh dan ma'rifatnya. Nakiroh itu masih umum, biasanya tanpa alif lam. Nah, sedangkan ma'rifat ini sudah khusus, sudah spesifik, ditandai dengan ada alif lam pada kata tersebut. Ayyuhal ahibba, demikianlah materi kita terkait dengan na'at dan man'ut. Semoga video yang singkat ini dapat membantu kita memahami na'at dan man'ut. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.